Baik, ada 3 hal yang membuat terapi kelompok itu bisa berjalan dengan sukses, yaitu pledge, participate, and share. Jadi, seluruh anggota kelompok harus berjanji, pledge itu artinya janji atau kesepakatan, bahwa mereka semua akan mengikuti, tujuan-tujuan dan, mekanisme atau aturan main yang disepakati di dalam kelompok. Yang kedua, participate, semua anggota harus terlibat, karena apabila hanya ada beberapa anggota yang terlibat, pastinya terapi dalam kelompok itu tidak akan efektif ya, tidak akan semua anggota kelompok itu mendapatkan keuntungan dari terapi kelompok itu. Kemudian share, yaitu kesediaan berbagi. Tanpa adanya kesediaan untuk berbagi, entah berbagi pemikiran, berbagi pengalaman, berbagi advice, saran dan lain sebagainya, tidak mungkin terapi kelompok itu akan bisa berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menjadi media penyembuhan bagi anggota-anggotanya. Nah, kemudian pro kontra, terdapat pro dan kontra terkait dengan penting atau tidaknya terapi kelompok. Untuk yang kelompok yang pro ya, para pakar atau praktisi terapi kelompok ya, mereka mengatakan bahwa terapi kelompok itu sangat penting karena melalui terapi kelompok di situ klien-klien atau anggota dapat menjalin relasi sosial ya, dan mereka bisa mendapatkan social support, dan itu pasti sangat penting untuk penyembuhan. Yang kedua, terapi kelompok itu bersifat ekonomis gitu ya, bersifat ekonomis dibanding dengan ketika terapi satu persatu. Bayangkan kalau satu orang misalnya membutuhkan untuk terapi itu membayar misalnya 1 juta atau 200.000, tetapi karena itu dilakukan untuk kelompok, otomatis mungkin 200.000 itu bisa dibagi untuk 5 orang, jadi lebih ekonomis. Kemudian bagi kelompok yang pro ada satu lagi, di situ mereka mengatakan bahwa terapi kelompok itu sangat tidak sangat membebaskan seseorang untuk berbicara atau tidak. Nah, ini menguntungkan karena ada orang-orang tertentu yang mungkin dia lebih nyaman diam gitu ya. Dia ingin mendengarkan dulu. Tapi kalau misalnya terapi individu kan satu orang itu harus bicara terus. Nah, berbeda dengan terapi kelompok menganggap bahwa diam itu oke, nggak apa-apa. Kalau kita lagi nggak pengen ngomong ya kita bisa diam, kita bisa mendengarkan dulu. Nah, kemudian untuk para praktisi atau pakar dari terapi yang menentang gitu ya, atau bukan menentang, yang menganggap bahwa terapi kelompok itu tidak efektif, ada beberapa gagasan ya, atau ada beberapa asumsi atau pendapat. Yang pertama, kelemahan dari terapi kelompok adalah kurangnya perhatian dari terapis terhadap individu-individu kan, karena anggotanya banyak ya, mau memperhatikan satu persatu menjadi terbatas waktunya gitu kan, sehingga terapis itu mungkin kurang memahami persoalan. Padahal ketika kita kurang memahami persoalan, pastinya juga solusinya nanti juga akan tidak akan memuaskan. Kemudian kurang adanya treatment yang intensif ya, tadi karena orangnya 10 jadinya ya treatment atau penyembuhannya ya sekenanya saja secara global, mungkin tidak sampai bisa menyembuhkan persoalan orang satu persatu. Kemudian ada masalah dalam kerahasiaan. Nah, ini juga menjadi isu yang sangat penting karena orangnya banyak, mulutnya banyak, jadinya kita tidak bisa menjamin ya semua orang itu akan bisa menjaga rahasia. Berbeda dengan terapi individu, konseling individu, di mana karena kita sendiri yang menjalani kita bisa menjaga. Tapi kalau banyak orang itu ada kemungkinan ya, ada resiko, walaupun tidak selalu resiko untuk kerahasiaan itu tidak bisa terjamin. Nah, namun demikian, seperti yang saya telah sebutkan di awal tadi ya, ketika kontrak itu sebaiknya memang ada kesepakatan ya, ada kesepakatan mengenai tujuan dan mekanisme terapi tadi itu. Nah, salah satu mekanisme terapi itu atau aturan main itu kan sebenarnya kerahasiaan. Seharusnya itu menjadi salah satu poin penting ya, karena itu menjadi syarat kesuksesan terapi, yaitu adanya kesepakatan bersama tadi. Nah, walaupun tadi ada kerahasiaan yang dijaga dan
dan itu menjadi salah satu tujuan atau aturan main. Tetap saja karena banyak orang bisa jadi mereka ada yang tidak bisa menjaga rahasia, lupa dengan tujuan itu. Baik, kemudian masalah jadwal dan pengaturan ini juga tidak gampang karena orang 10 akhirnya jadwal terapi, jadwal untuk melakukan pertemuan tidak gampang ya, seringkali bertabrakan dengan kepentingan pribadi. Dan juga masalah pengaturan yang pastinya juga sangat menantang. Mengorganisir sebuah kelompok pasti lebih susah daripada mengorganisir seorang individu. Oke, itu pro dan kontra. Baik, kemudian namun demikian ketika kita tadi sudah mendiskusikan kenapa orang berkelompok, apa benefitnya, apa keuntungan yang tadi sangat banyak, tetapi ada pengecualian, ada individu-individu tertentu yang tidak cocok untuk masuk dalam terapi kelompok ya. Jadi tadi walaupun kita tahu banyak keuntungan yang bisa didapatkan ya, mulai dari social support, melakukan imitasi dengan orang lain, dan lain sebagainya di situ ya. Tetap aja ada individu tertentu yang tidak masuk kriteria. Kita tidak bisa memaksakan semua klien itu masuk dalam terapi kelompok ya. Kita hanya bisa menyarankan. Itu secara umum. Nah, yang kedua, bahkan untuk karakteristik tertentu, klien dengan sifat-sifat tertentu ya kita nggak usah menawarkan. Memang klien itu udah nggak cocok gitu ya. Nah, yaitu ada memang individu yang pasti akan merasa tidak nyaman dalam kelompok. Yang pertama, individu yang sangat amat tidak pede, yang sangat amat malu. Jadi kita jangan buru-buru mendorong mereka untuk ikut terapi kelompok. Mungkin lebih baik terapi individu saja. Nah, kemudian atau ada individu yang memiliki fobia berbicara di depan umum. Itu ada nama gangguan jiwanya ya. Jadi fobia itu kan ketakutan yang tidak rasional terhadap sesuatu yang sebenarnya ancaman dari sesuatu objek itu rendah dibanding dengan ketakutan kita. Jadi misalnya takut dengan buah nangka, kan ada fobia dengan buah-buahan, fobia dengan ruangan yang sempit. Nah, itu ketakutan yang tidak rasional terhadap sebuah objek yang ancaman dari objek itu dibanding dengan ketakutan kita tidak sebanding, lebih besar ketakutan kita. Itu fobia ya. Ini berarti tidak mencakup misalnya kita takut dengan harimau, kita fobia ya. Kalau dengan harimau kan kita pasti takut ya, karena harimau itu sebuah objek yang memang ancamannya sangat besar ya. Kalau kita takut ya wajar karena dia predator. Nah, jadi baik, ada orang fobia berbicara di depan umum. Ketika dia ingin berbicara di depan umum, ketika dia diberi kesempatan, dia akan histeris, gemetaran, teriak-teriak, atau berkeringat dingin, pingsan, dan ini kan disebut fobia. Nah, ini tidak cocok individu seperti ini. Kemudian, kemampuan komunikasi yang sangat minim ya. Ada individu tertentu yang memang mungkin dia kurang menguasai perbendaraan kata yang dalam bentuk yang ekstrim, maka mereka tidak cocok untuk ikut terapi kelompok. Kemudian individu yang sedang krisis, yang sedang lagi stres-stresnya, yang nggak bisa mikir, yang tidak stabil, ini juga tidak mungkin. Dan salah satu bentuk yang sedang krisis itu misalnya individu yang sedang ingin bunuh diri, itu jangan kita masukkan dalam kelompok. Karena untuk individu yang memiliki pemikiran suicidal, pemikiran untuk bunuh diri, dia butuh untuk ditemani secara individu ya, tidak ditinggalkan dalam ruang sepi, intens berkomunikasi. Karena ketika kita tidak intens berkomunikasi, dia mungkin akan langsung mengeksekusi tindakannya untuk mengakhiri hidupnya. Nah, jadi kita harus menemani mereka, tapi secara individu. Ketika kelompok tidak cocok, karena nanti dia akan terlalu sensitif, nanti malah tambah pusing ya, karena orang yang lagi sumpek gitu kan. Bayangkan kalau kita lagi sumpek itu kita pasti tidak suka diganggu orang. Nah, kemudian orang yang mau bunuh diri itu sumpeknya udah tingkat dewa gitu kan. Nah, kemudian ketika dia ingin bunuh diri itu tidak cocok dengan suara-suara berisik. Pasti dia butuh tempat yang lebih sepi, dia bisa merenung. Nah, tapi jangan biarkan sendiri. Kemudian perilaku agresif ya. Nah, klien-klien yang memiliki perilaku yang sangat agresif ya, yang suka memukul, yang punya kecenderungan kasar, kemudian verbalnya juga agresif, sering membuli orang, itu jangan kita masukkan dalam kelompok. Dia harus diterapi individu dulu. Nanti kalau di dalam terapi individu dia sudah cukup baik berkomunikasi, sudah bisa mengontrol impuls atau dorongan-dorongan dia bisa mengontrol amarah, mengontrol pikiran-pikiran negatif, itu bisa masuk dalam kelompok. Jadi sekali lagi,
klien dengan perilaku yang agresif, baik fisik maupun verbal, tidak cocok masuk dalam kelompok terapi. Kemudian klien yang sangat sensitif, cepat tersinggung ya, orang ketawa dikit tersinggung, orang ngomong dikit tersinggung, ini juga tidak cocok. Berarti individu ini harus kita dekati dulu dengan pendekatan individu, bukan pendekatan kelompok ya. Individu yang sangat sensitif dan cepat tersinggung tidak cocok. Baik, seperti itu mengenai terapi kelompok, pengantar dari saya apa dan mengapa pentingnya terapi kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.